Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Praktikum Sistem Basis Data, ingin mempresentasikan tentang hasil dari proyek kami, yaitu tentang sistem basis data pada minimarket Circle K. Untuk anggotanya, perkenalkan, nama saya Alfred Lismail dengan NIM 060, kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Saya Abdul Hakim Darussalam dengan NIM 047. Dan saya Evan Volkobima Maheswara dengan NIM 079. Nah, di sini untuk awalnya kita ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya di dalam basis data kami ini itu terdiri dari 7 tabel, di mana 7 tabel tersebut adalah ada pelanggan, pegawai, barang, transaksi, member, kasir, dan juga staf gudang. Nah, untuk pertama kita ingin em, melihat apa saja isi dari tabel kami. Yang pertama kita mengkreatkan atau membuat tabel pelanggan. Di sini terdapat 3 field, yaitu yang pertama ada ID pelanggan dengan tipenya itu VARCHAR dan nilainya itu 5 dan juga dia ini adalah primary key. Kemudian dilanjutkan dengan field berikutnya yaitu nama pelanggan dengan tipenya VARCHAR jumlahnya 50 karakter. Kemudian yang ketiga itu ada JK underscore pelanggan dengan tipenya VARCHAR dengan jumlahnya itu tipenya 1. Oke, kemudian yang kedua itu ada tabel pegawai, di mana tabel pegawainya lim, ada 5 field. Yang pertama ada ID pegawai dengan tipe varchar 5 karakter, dan ID pegawai ini juga merupakan primary key atau kunci utamanya. Yang kedua yaitu ada nama pegawai dengan tipenya itu varchar jumlahnya 50 karakter. Ketiga JK underscore pegawai dengan tipenya itu varchar jumlahnya 1 karakter. Yang keempat yaitu umur dengan tipenya integer jumlah karakternya 2 dan juga alamat dengan tipe varchar jumlah karakternya 100. Kemudian yang ketiga itu ada tabel barang, yang dimana tabel barang ini ada 6 ada 6 ada 6 field, dimana yang pertama itu ada ID barang dengan tipenya varchar karakternya 5 primary key, kemudian ID pegawai dengan tipenya varchar jumlahnya 5, kemudian nama barang jumlah jumlah jumlahnya ada varchar 50, kemudian stok integer 5 dan juga harga tipenya itu integer 50, di mana primary key-nya di sini adalah ID barang dan juga ID pegawai ini adalah foreign key dengan referensinya yaitu pada pada tabel pegawai dengan field-nya itu ID pegawai. Kemudian ada transaksi. Transaksi di sini ada 7 field, di mana yang pertama itu ID transaksi dengan tipenya varchar jumlah karakternya 5, di mana dia adalah primary key. Yang kedua yaitu ada yang itu ID pelanggan dengan tipenya itu dia adalah varchar jumlah karakter 5 dan dia adalah foreign key dari table pelanggan, yaitu dengan fieldnya yaitu ID pelanggan. Kemudian ada yang ketiga itu ID pegawai dengan tipenya itu varchar jumlah karakternya 5, yang dimana dia juga merupakan adalah foreign key dari tabel pegawai dengan fieldnya yaitu ID pegawai. Kemudian ada ID barang dengan tipe itu varchar jumlah karakter 5 dan dia merupakan adalah foreign key juga dari table barang dengan fieldnya yaitu ID barang. Kemudian ada tanggal transaksi dengan tipenya yaitu date. Kemudian jumlah JML desktop barang dengan tipenya INT, jumlah kartu 5 dan juga ada field yang terakhir yaitu total underscore harga dengan tipenya integer jumlah kartunya 10. Kemu- kem- Kemudian ada ada table member dengan 3 field, di mana yang pertama itu ada ID pelanggan dengan tipenya varchar jumlah karakternya ada 5, kemudian dia merupakan adalah primary key, kemudian dia HTML underscore point atau jumlah poin dengan tipenya yaitu integer dengan jumlah karakter ada 5, dan juga yang terakhir yaitu status underscore member dengan tipenya yaitu varchar dengan jumlah karakter 50. Kemudian ada berikutnya yaitu tabel kasir, di mana ada dua ada dua field. Yang pertama yaitu adalah ID underscore pegawai dengan tipenya itu var jumlah karakter ada 5 dan dia juga adalah primary key dan transaksi under varian, dan dia ada tipenya integer dengan jumlah karakternya 5. Kemudian ada staf gudang. Di sini ada dua
field, di mana yang pertama itu ada ID underscore pegawai, di mana dia tipenya varchar, jumlah kartu 5, dan dia ada primary key, dan juga ada area dengan tipe varchar dengan primary jumlah kartu ada 2. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama-namanya. Di sini kita lihat untuk di tabel pelanggan, di sini terdapat beberapa isi isinya, yaitu ada ID pelanggan dan pelanggan, dan juga JK underscore pelanggan, di mana ID underscore pelanggan ada PL001 dengan nama underscore pelanggan, ada John Doe dengan JK underscore pelanggannya jenis kelaminnya L atau laki-laki. Kemudian ada ID pelanggannya itu PL002 dengan nama pelanggan Jan Smith, jenis NJK underscore pelanggannya P. Terus kemudian berikutnya ada PL003 dengan nama pelanggannya Michael Johnson dengan JK underscore pelanggannya L atau laki-laki. Ada PL004 dengan nama underscore pelanggannya Mini Davis dengan JK underscore pelanggannya itu P, dan juga yang terakhir ID underscore pelanggannya itu PL005 dengan namanya itu David Wilson dengan JK underscore pelanggannya L. Kemudian berikutnya ada tabel pegawai di mana kita masukin lima ada 5 isian. Ada ID underscore pegawai, nama pegawai, JK pegawai, umur, dan alamat. Kemudian bisa dilihat ada dari PG001, nama nama underscore pegawai Adi, JK underscore pegawainya L atau laki-laki, umur 25 dengan alamat Jalan Sudirman nomor 10. Dan berikutnya sama seperti sebelumnya, ada dengan ID PG002, nama pegawainya Rini, JK underscore pegawai P, atau perempuan, umur 28 dengan alamat di Jalan Kota Subroto nomor 15, dan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini kemudian kita input di dalam tabel barang. Di sini ada ID barang, ID pegawai, nama underscore barang, stok, juga harga. Di sini contohnya kita ambil satu, yaitu dengan ID barang BR001 dengan ID underscore pegawai yaitu PG004, dengan nama barang minuman Coca-Cola, dengan stoknya 50, harga 5.000. Dan sama seperti sebelumnya, sama yaitu ID barangnya 00 BR002, ID underscore pegawainya PG004, nama barang snack price, stoknya 100 dengan harga 7.000, dan selanjutnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian berikutnya itu ada di transaksi. Di sini untuk menampilkan hasil transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan juga kasir. Di sini kita bisa melihat dengan ada ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, ID barang, tingkat transaksi, jumlah barang, juga total harga. Di sini kita bisa melihat ID transaksi ini ada IT001, kemudian ID pelanggannya PL003, ID pegawainya PG001, ID barangnya BR001 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 30 Mei 2023 dengan jumlah barang 2 dengan total harga 10.000, dan selanjutnya sama seperti ini. Kemudian di sini ada member, di mana di dalam ID membernya ada 3 field, ada ID pelanggan, JML point, juga status member. Di sini kita bisa melihat di ID pelanggan PL001 dia memiliki jumlah underscore point atau JML underscore point itu 100 dengan status member dia adalah silver. Dan yang kedua yaitu PL002 dengan jumlah JML underscore point itu 250 dengan status membernya dia adalah gold. Kemudian kita bisa melihat kasir. Di sini ada 2 field yaitu ID pegawai dan juga transaksi harian. Ada ID pegawai PG001 dengan transaksi harian 10, PG002 transaksi harian 8, dan juga ID underscore pegawai 3 dengan transaksi harian 15. Kemudian ada staf gudang, ada 2 field yaitu ada ID underscore pegawai dan juga area. Di sini ada 2 inputan yaitu ada PG004 dengan area A1 dan PG005 dengan area B2. Ya, selanjutnya masuk ke implementasi query-nya. Setelah memasukkan value dari setiap tabel tadi, barulah kita bisa mengimplementasikan berbagai macam query yang ingin kita pakai di database ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama ada query view. Nah, pada query view ini pertama kita akan create view jumlah point member as select P ID pelanggan, P6 pelanggan, M jumlah poin, M status member from pelanggan as P
member as M where ID pelanggan sama dengan MID pelanggan. Jadi di sini itu kita akan mengambil field ID pelanggan dan nama pelanggan dari tabel pelanggan dan juga jumlah poin dan status member dari tabel member. Yang mana yang kita ambil itu ID ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan yang ada di tabel member. Jadinya kita tahu jumlah poin setiap membernya. Nah, selanjutnya ada sintaks untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan di mana transaksi tersebut dicari dengan nominal transaksi di 5.000 ke atas. Sintaksnya itu create view JB as select pelanggan.id pelanggan, nama pelanggan, tanggal transaksi, total harga from pelanggan inner join transaksi, on pelanggan ID pelanggan, transaksi ID pelanggan. Nah, untuk sintaks selanjutnya itu kita ada sintaks view untuk create view penjualan. Nah, di create view penjualan ini sintaksnya itu create view penjualan as select count ID transaksi as banyak transaksi, sum jumlah barang as barang terjual, sum total harga as pemasukan from transaksi. Nah, untuk pemanggilannya tinggal select bintang from penjualan. Tabel di atas itu digunakan untuk menghitung banyak transaksi, terus juga banyak barang yang terjual dari transaksi tersebut, serta pemasukannya dari transaksi tersebut. Nah, kemudian ada query trigger. Di query trigger ini yang pertama-tama kita akan membuat trigger untuk mengklasifikasikan status member berdasarkan jumlah poinnya. Misalnya di sini kita membuat trigger status create trigger status before insert on member for each row begin if new jumlah poin kurang lebih sama dengan 50 then set new status member bronze. Else if new jumlah poin lebih dari 50 dan jumlah poin kurang dari sama dengan 150, then set status member silver. Dan else if new jumlah poin lebih dari 150, then set new status member gold. And if dan juga terakhir and delimiternya. Nah, maksud sintaks di sini itu kita akan membuat sebelum menginsert tabel yang kita punya, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jumlah poin ID pelanggan ini berapa? Misalnya jumlah poinnya kurang dari sama dengan 50, status membernya itu silver, apa bronze. Apabila jumlah poinnya itu lebih dari 50 dan kurang dari 150, status membernya itu silver. Nah, sedangkan apabila jumlah poinnya lebih dari 150, status membernya itu gold. Selanjutnya itu ada sintaks untuk update stok apabila barang telah dimasukkan di tabel transaksi. Jadi gunanya sintaks ini itu untuk setiap kita menginsert transaksi, misalnya kita insert transaksi baru yang ID transaksinya TR005, terus misalnya ID barangnya itu BR001. Nah, tadinya yang stoknya 50 bisa jadi 49 kayak gitu. Nah, untuk sintaksnya sendiri, create trigger, update stock after insert on transaksi. For each row, begin update barang set stock sama dengan stock kurang new jumlah barang where ID barang sama dengan new ID barang. Jadi maksudnya alurnya itu setelah kita insert di tabel transaksi, kita akan mengupdate stok barangnya dengan stok barang dikurang jumlah barang yang ada di tabel transaksi. Nah, selanjutnya, nah ini dia penjelasannya. Trigger di atas digunakan untuk mengurangi jumlah stok barang pada tabel bila barang sudah terjual dan masuk ke dalam transaksi. Contohnya seperti tabel yang dilihat di layar. Oke, selanjutnya yaitu query yang ketiga yaitu sum. Jadi di sini sum ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan jumlah barang yang terjual pada berdasarkan transaksi. Jadi isinya itu ada select sum, yaitu select sum pada field JML underscore barang, as jumlah underscore barang terjual from transaksi. Di mana jika kita kita jika kita menggunakan fungsi sum ini maka akan melihat jumlah barang terjualnya yaitu ada 7 item barang. Kemudian ada 4 max.
Jadi di mana mesh ini digunakan untuk mencari nilai maksimum, di mana dalam konteksnya ini adalah umur pegawai, di mana kita bisa melihat query-nya itu adalah select max dalam kurung field umur as umur underscore pegawai underscore tertua from pegawai, di mana dia keluar hasil outputnya berupa 32, di mana ini adalah umur tertuanya yaitu 32 tahun. Kemudian ada min, di mana min ini digunakan untuk mencari nilai umur yang terendah atau yang termuda. Dengan query-nya itu select min field umur as umur underscore pegawai underscore muda from pegawai, dan dia mengeluarkan output itu 25, di mana artinya adalah umur termuda dari pegawai tersebut adalah 25 tahun. Kemudian yang keenam ada FVG atau average, di mana sintaks ini untuk digunakan untuk menghitung dan menampilkan rata-rata pegawai ini salah, ini yaitu harga barang yang benar. Jadi kita bisa query-nya itu adalah select FVG harga as rata-rata harga underscore barang from barang, di mana rata-rata harga barangnya itu 8.200. Kemudian ada count, di mana count ini untuk menghitung dan menampilkan jumlah pelanggan berdasarkan tabel pelanggan. Query-nya itu adalah select count field ID atas pelanggan as total atas pelanggan from pelanggan, di mana outputnya itu adalah total pelanggannya itu ada 5. Jadi total pelanggan dalam transaksi adalah 5. Selanjutnya masuk ke query group by. Nah, di query group by ini kita ada sintaks select count ID pelanggan, yang berarti kita menghitung ID pelanggannya as jumlah member. Nah, as jumlah member, status member, from member, group by status member. Jadi maksudnya itu, ini sintaks ini itu digunakan untuk mengelompokkan jumlah member berdasarkan status membernya. Jadi misalnya status member bronze ada berapa jumlah membernya, gold ada berapa, dan silver ada berapa, itu dihitung melalui sintaks ini. Kemudian query selanjutnya ada order by. Nah, untuk order by sendiri ini query-nya biasa digunain untuk menyusun sesuai urutannya. Misalnya di sini kita ada select bintang from pelanggan, order by nama pelanggan ascending. Nah, yang berarti sintaks ini itu digunakan untuk menampilkan tabel pelanggan berdasarkan nama pelanggannya dari A sampai Z. Ini misalnya ini ada D, E, J, dan terakhir ada M sesuai urutan abjad. Selanjutnya ada query like. Nah, untuk sintaks query like sendiri ini digunakan untuk mencari dan menampilkan nama barang yang menggunakan kata minuman di awal. Misalnya di sintaks ini, select bintang from barang where nama barang like minuman persen. Jadi maksudnya minuman persen itu kita kita cari nama barang yang value-nya itu minuman bla 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 bla. Yang penting nama apa? Nama depannya itu minuman. Makanya yang ditampilkan minuman Coca-Cola, minuman teh pucuk, dan minuman air mineral aqua. Selanjutnya ada query not like. Nah, di query not like ini kita akan sintaks yang digunakan itu akan select bintang from barang where nama barang not like minuman bla 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 bla. Nah, berarti ini kebalikan dari query like yang tadi. Misalnya query like itu untuk mencari minuman bla 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 bla, berarti query not like itu kecuali minuman bla 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 bla. Ini misalnya itu yang ditampilkan nama barangnya tidak ada minuman depannya. Selanjutnya masuk ke query subquery. Nah, subquery ini dia itu masuk contohnya dulu. Ini misalnya select T tanggal transaksi from transaksi as T where T ID barang in select ID barang from barang as B where nama barang minuman Coca-Cola and T ID pelanggan in select P ID pelanggan from pelanggan as P where P nama pelanggan John Doe. Nah, sintaks ini itu dibuat untuk mencari tanggal transaksinya. Kita pengen cari tanggal transaksi yang mana yang beli itu Jondo dan yang dibeli si Jondo ini minuman Coca-Cola, yang mana itu tertera di tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya ada ini query subquery juga, cuman ini lebih simpel. Ini kita akan digunakan untuk mencari pelanggan yang dimana pelanggan tersebut itu mempunyai member dengan statusnya itu gold. Sintaksnya itu select nama pelanggan from pelanggan where ID pelanggan sama dengan select ID pelanggan from member where status member sama dengan gold.
Selanjutnya kepada Abdul Hakim. Ya, selanjutnya ada query alter di sini. Query alter di sini itu digunakan untuk mengubah kolom-kolom yang ada di dalam suatu tabel, misalnya mau menambahkan atau mengurangi kolom yang ada di tabel. Contohnya di sini kita ada alter tabel pegawai, add gaji integer. Nah, ini tuh kita menambahkan kolom gaji ke dalam tabel pegawai dengan tipe data integer. Seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada contoh satu lagi, di sini ada alter table pegawai add UMR varchar 5. Nah, di sini kita menambahkan kolom UMR yang tipe datanya itu varchar ke dalam tabel pegawai. Selanjutnya ada query select distinct. Query select distinct ini digunakan untuk mengambil nilai unik dari satu atau beberapa kolom dalam tabel. Contohnya di sini ada select distinct JK pegawai from pegawai. Nah, di sini dia akan menampilkan data yang tidak berulang. Misalnya di sini ada L yaitu laki-laki dan P yaitu perempuan, dan tidak ada perulangan di dalam kolom tersebut. Selanjutnya ada query update. Query update di sini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada pada tabel. Misalnya di sini kita ada update pegawai, set gaji 2.500.000, where ID pegawai sama dengan PG001, or ID pegawai sama dengan PG002. Nah, itu artinya di sini kita akan mengubah data pada tabel pegawai dengan kolom gaji 2.500.000, di mana gaji 2.500.000 itu akan dimasukkan ke dalam baris yang sama yang ada di ID pegawai PG001 dan PG002. Selanjutnya ada query show tables. Query ini digunakan untuk menampilkan tabel apa saja yang ada di dalam database. Di sini ada barang, kasir, member, pegawai, pelanggan, staf gudang, dan transaksi. Selanjutnya ada query show column from. Nah, query ini digunakan untuk melihat spesifikasi lengkap dari suatu tabel. Misalnya di sini itu ada, yang jadi contoh, ada tabel pegawai. Sini akan ditampilkan kolom-kolomnya serta spesifikasi lebih lengkapnya. Selanjutnya ada query prosedur atau query stored procedure. Nah, di sini contohnya itu ada delimiter, create prosedur, total transaksi pelanggan, in pelanggan, ID varchar sama dengan 5, out total transaksi tipe data integer, begin, select sum total harga into total transaksi from transaksi, where ID pelanggan sama dengan pelanggan underscore ID. Lalu N delimiter. Nah, prosedur yang ini digunakan untuk mencari total transaksi dari satu pelanggan yang sama. Misalnya pelanggan A membeli produk BR001, lalu membeli lagi produk BR002, maka jumlah harganya akan dijumlahkan dan ditampilkan seperti yang ada di contoh. Selanjutnya ada storage prosedur yang kedua, yaitu ada di sini storage prosedur untuk menghitung gaji pegawai dan mengukur apakah gaji pegawai tersebut termasuk ke dalam kategori UMR atau tidak. Di sini sintaksnya itu delimiter $, create procedure UMR, begin, declare, X tipe data integer, terus deklarasi lagi, temporary salary, tipe data integer, declare lagi, count, tipe data integer, declare lagi, str, tipe data char. Nah, lalu kita men-set variabel X dengan nilai 1. Selanjutnya, men-set
variable count dengan nilai select count bintang from pegawai. Yaitu artinya di sini kita akan menghitung jumlah baris yang ada di tabel pegawai. Selanjutnya kita akan membuat perulangan di sini, yaitu loop label loop. Selanjutnya ada pengkondisian if x lebih dari count, then leave loop table. Selanjutnya ada and if. Selanjutnya ada set str sama dengan concat pg00, x. Selanjutnya ada set temporary salary sama dengan select gaji from pegawai where ID pegawai sama dengan str. Selanjutnya if temporary salary sama dengan lebih dari sama dengan 4 juta, then update pegawai set UMR sama dengan iya. Where ID pegawai sama dengan str. Else update pegawai set UMR sama dengan tidak, where ID pegawai sama dengan str. Selanjutnya kita menutup pengkondisian dengan and if. Lalu kita men-set lagi variabel x sama dengan x plus 1 dan mengakhiri perulangan dengan menggunakan end loop, lalu mengakhiri begin dengan menggunakan n titik koma dan mengakhiri delimiter dengan menggunakan n $. Nah, prosedur yang ini itu digunakan untuk tadi menghitung gaji pegawai dan mengklasifikasikannya apakah termasuk ke dalam UMR atau tidak. Contohnya di sini, misalnya nama pegawai Andi, gajinya itu 2.500.000, maka di set di kolom UMR kalau gajinya Andi ini tidak termasuk ke dalam UMR, di setnya tidak. Ya, di sini selanjutnya ada query function atau storage function. Function di sini itu digunakan, yang di sini itu fungsinya ada jumlah transaksi pada tanggal, ini digunakan untuk mencari jumlah transaksi yang terjadi pada tanggal tertentu. Di sini sintaksnya itu delimiter, create function, jumlah transaksi pada tanggal underscore transaksi, tipe data date, returns, tipe data integer. Begin, declare jumlah underscore transaksi, tipe data integer, select count bintang into jumlah transaksi from transaksi, where tanggal underscore transaksi sama dengan tanggal underscore transaksi, return jumlah transaksi, lalu n delimiter. Nah, fungsi di sini itu digunakan untuk menghitung jumlah transaksi yang ada pada tanggal tertentu sesuai dengan inputan. Misalnya di sini tanggal tahun 2023 bulan 5 tanggal 30 itu ada 2 transaksi yang terjadi. Selanjutnya query yang terakhir yaitu ada kursor. Di sini kursor itu adanya biasanya di dalam create procedure. Di sini sintaksnya itu delimiter, create procedure, calculate stock by name, in nama depan produk, tipe data varchar, batasnya 50 karakter. Begin, declare, done, integer, tipe data integer, defaultnya false, lalu declare ID barang, tipe data varchar, lalu declare stok barang, tipe data integer, lalu declare jumlah stok, tipe data integer, defaultnya 0. Selanjutnya declare kursor. Declare kursor for select ID barang, stok from barang, where nama barang like concat, nama depan produk persen. Sini kursornya itu menunjuk kepada ID barang sama stok yang ada di tabel barang. Selanjutnya declare continue handler for not found, set down sama dengan true. Ini itu untuk jika perhitungannya sudah selesai maka tidak akan terjadi error, langsung di continue. Selanjutnya open cursor, read loop. Loop di sini ada perulangan, fetch cursor into ID barang,
dan stok barang. Jadi kita ngambil data yang tadi udah ada di kursor yang diambil dari ID barang sama stok dari tabel barang, dimasukkan ke variabel ID barang dan juga stok barang. Selanjutnya pengkondisian if done, then leave read loop. Jika sudah selesai, maka loopnya akan dihentikan. Selanjutnya ada and if. Lalu ada set jumlah stok sama dengan jumlah stok ditambah stok underscore barang. Selanjutnya ada end loop. Selanjutnya ada close kur untuk menutup kursor. Selanjutnya ada select jumlah stok, lalu end delimiter. Nah, jadi prosedur yang di sini itu digunakan untuk menghitung jumlah stok menggunakan nama, misalnya di sini yang namanya itu di dalamnya ada kata minuman, maka dihitung tuh di tabel barang yang ada kata minumannya itu ada berapa jumlah stoknya. Di sini dihitung ada 240. Nah, kursor tadi itu gunanya buat ngambil ID barang sama stok. Terus di sini where nama barang, like concat, nama depan produk. Nah, nama depan produk ini itu inputannya misalnya di sini minuman. Lalu persennya di sini untuk menggunakan query like. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.